Deretan peristiwa demi peristiwa belakangan ini menjadi ujian kepada kita sekalian sebagai kader Nahdlatul Ulama, mulai demonstrasi di gedung PBNU, pengeroyokan rombongan kiai di Kerawang, termasuk juga ungkapan-ungkapan menyedihkan kepada kita, kiai kita, dengan bahasa yang tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Berawal dari pernyataan dari Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai ketum PBNU yang mengatakan bahwa kita tidak usah cari-cari kita tidak usah ini itu, pokoknya percaya saja. Itu adalah bentuk pembungkaman dan pembodohan terhadap kita sebagai warga negara, wabil sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga nih dari tokoh-tokoh yang lain, termasuk kemarin ini dari Nusron Wahid pada saat acara hall di beberapa tempat nih, termasuk kemarin acara hall guru tua itu pun menyampaikan bahwa kita Nusantara termasuk kader-kader Ansor itu jangan mau untuk diadu domba dengan pemerintah, dengan aparat, dengan sesama. Ya katanya kita sedang mengadu domba antara ulama dengan habaib gitu. PBI gitu. Ini adalah bentuk pembodohan. Ya kalau dulu oke, kita berhusnudzon pada para habaib. Oke, kita husnudzon walaupun sebetulnya hati kecil kita itu sudah tanda tanya. Kenapa? Ormas underbone atau alatnya gitu ya, alat tempurnya dari para Habib Balwi yang bernama FPI itu sering buat arogansi di negara kita, bahkan sering bertabrakan dengan Nahdlatul Ulama. Ya, termasuk sering bertabrakan dengan Banser. Bahkan tidak jarang anggota Banser itu dipersekusi. Iya kan? Tidak 1-2 kali. Artinya Banser dengan FPI ya, itu tidak akan sejalan. Dan di sini artinya pula antara NU dengan Robito Alawah itu tidak akan bersejalan. Ya kalau mau picik-picikan begitu ya, hanya mengatakan bahwa kita tidak boleh diadu domba antara ulama dengan habaib itu. Iya, itu dulu sudah basi. Kalau sekarang berdasarkan di fakta-fakta, sumber sejarah, bukti-bukti, ilmu filologi, tes DNA, itu sudah jelas bahwa kita sudah bukan saatnya lagi berhusnudzon pada para habaib. Iya kan? Ya kalau mau husnudzon seperti itu, mau sinergi, apa iya Banser mau sinergi dengan FPI. Kalau mau silakan Gus Nusron. Ya dulu kan pernah pengalaman nih jadi ketum Ansor Banser gitu ya. Iya kan? Jadi panglima tertinggi gitu. Ya sekarang barangkali bisa dipakai di FPI gitu kan. Ya kalau mau seperti itu, siapa tahu nanti FPI itu bisa NKRI harga mati, bisa sinergi dengan Banser, ya toh. Tapi nggak seperti itu, rekam jejak itu banyak ya, bahwa FPI dengan Banser itu selalu fight ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Kita harus lawan orang NU, tidak boleh takut. Banser, Ansor, NU, Ansor, Muslimat, NU, Fatayat, mana kekuatanmu? Saya belum melihat di YouTube Banser berkomentar. Mana nyalimu? Saya belum melihat Ansor berkomentar. Saya belum melihat Muslimat, Fatayat berkomentar membela PBNU. Saya belum melihat juga Ansor membela PBNU. Tapi yang ada adalah Laskar Sabila bergerak dari Demak, Laskar Sabilillah Madiun, Laskar Sabilillah ada di Kerawang, Laskar Sabilillah yang ada di Madiun, Laskar Sabilillah yang ada di Banyumas, Laskar Sabilillah yang selalu bergerak. Iki Banser menti, Ansornya mana? Fatayat Muslimat mana? Pengurus NU, MBC NU-nya, ranting NU-nya, PBNU-nya mana? Tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU secara organisasi. Mana nyalimu jadi orang NU? Ya jadi Gus Abbas itu sering menyampaikan di mimbar-mimbar bahwa ulama-ulama NU, ulama-ulama kita itu sering dijelekan, dihina-hina, dipersekusi bahkan kemarin. Iya. Apa kita sebagai kader NU itu harus diam? Masjid husnudzon bahwa Habib Balwi Rasul sehingga underbone-nya yang nama FPI itu tetap kita anggap sebagai mitra kita. Konyol namanya. Karena fahamnya udah seperti itu. Habib Rizik, Habib Bahar itu selalu teriak-teriak tuh sampai mulutnya berbusa.
selalu menghina ulama-ulama, selalu menghina pemerintah, selalu menghina Ansor Banser, ya kan? Yang seperti ini itu Boyo bisa membuka mata hati loh. Sebetulnya mereka benar duda atau bukan? Jangan malah kita husnudon saja. Kita tidak usah cari-cari buktinya, cari-cari kitabnya. Kita jangan mau dibenturkan. Ya nggak boleh begitu. Kalau dulu iya bro, iya dulu boleh kita husnudon. Tapi sekarang Boyo jadi wacana baru gitu loh. Iya kan? Bahkan Ansor itu sempat galau gitu ya, karena bagaimanapun ini efeknya ya, ketika Gus Yakut sebagai ketum Ansor, dan Gus Yakut ini notabene adalah adiknya dari Gus Yahya sebagai ketum PBNU, ya tetap bagaimanapun keluh lidahnya. Iya, seolah kita melihat ini dulu ya, kita memantau dulu nih, tidak melakukan pergerakan apapun, tidak pro dengan Ki Iman dan tidak pro dengan Balwi, seolah seperti itu. Ya fakta kan, sehingga banyak sekali Ansor Banser yang galau gitu kan. Bahkan di beberapa tempat itu sempat antara Ansor dengan PWI itu bertabrakan. Walaupun nih dari Ansor dari Banser itu banyak sekali yang sudah galau. Bahkan kebanyakan nih ya anggota PWI itu ya adalah anggota Ansor Banser. Iya, fakta seperti itu. Makanya ketika dari Gus Abbas ini sering menyampaikan bukti-bukti bahwa ulama-ulama kita itu dihina-hina, diinjak-injak, Nusantara itu sedang diancam, klaim sana sini, pembelokan sejarah, pembelokan macam-macam semuanya lah. Itu makanya kita harus ya bertindak, bersikap gitu. Hingga akhirnya ada Banser nih ya, ada Banser yang berani speak up bahwa kita Banser itu menjaga ulama, menjaga Nusantara, bukan menjaga Habib Balwi, apalagi menjaga FPI gitu ya, sinergi, jalan-jalan bareng gitu ya, ngobrak-abrik warung bareng, nggak ada. Deretan peristiwa demi peristiwa belakangan ini menjadi ujian kepada kita sekalian sebagai kader Nahdlatul Ulama. Mulai demonstrasi di gedung PBNU, pengeroyokan rombongan kiai di Kerawang, termasuk juga ungkapan-ungkapan menyedihkan kepada kita, kiai kita, dengan bahasa yang tidak sopan. Peristiwa ini semua merangsang kita sekalian untuk segera mengambil respon tindakan yang luhur dan terukur, tidak jalan sendiri-sendiri, disertai dengan komunikasi yang baik antara kita sekalian sebagai bentuk ketawaduan kita kepada para kiai dan PBNU. Ada yang ngomong nih, berarti Banser tidak taat terhadap PO ya, tidak taat terhadap atasan begitu, tidak taat terhadap Gus Yakut begitu. Ya seperti itu konsepnya. Iya, selama kita di sini masih menjaga persatuan, selama kita masih tetap menghormati ulama, ketika kita yang merespon apa yang dikatakan oleh musuh-musuh negara ini, ya itu tidak salah. Yang disalahkan sekarang apa? Ya ketumnya, kenapa harus diam? Kenapa tidak kritis? Kenapa masih membisu? Seperti itu. Jadi intinya saya sangat respect terhadap Ansor Banser yang sekarang sudah speak up gitu ya, termasuk yang ini nih, ya keren pokoknya. Jadi jangan diam lah ketika melihat kedoliman terhadap kita semua, terhadap Nusantara, terhadap ulama-ulama kita, ya. Dan satu kata, lawan, ya. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri tasar.